Kalau kita menyadari hidup di dunia ini sementara, maka apa yang harusnya kita lakukan ketika kita hidup di dunia? Apa yang kita lakukan? Selama kita hidup di dunia, yang kita lakukan adalah membeli. Membeli apa? Surga. Selagi masih di dunia. Ya, membeli surga. Kenapa membeli surga? Ya biar kita dapat surga. Dan membeli surga itu waktu kita masih di dunia atau nunggu saja nanti di akhirat? Di dunia. Kan surganya di akhirat, betul. Tapi waktu membelinya ada pada saat kita hidup di dunia. Pertanyaannya, sampun tumbas napa dereng satu kapling istana rumah di surga? Sampun tumbas napa dereng Bapak Ibu? Sudah? Kalau sudah, apa sudah lunas? Loh, kalau kredit terus keburu meninggal belum lunas, berarti melunasinya di mana? Ya. Berarti targetnya membeli dan betul-betul lunas. Kalau sudah lunas, apa tanda lunasnya? Ada tanda lunasnya. Dan tanda lunas itu akan dimiliki oleh ashabul yamin. Jadi memang ini saestu Bapak Ibu, kesempatan hidup di dunia ini adalah kesempatan kita membeli surga. Karena hidup kita ini kalau digambarkan, seperti kita punya rumah wonten dalam masing-masing, ya, punya rumah di kampung masing-masing, kampung kita. Ternyata Bapak Ibu, semua tanah yang ada di kampung kita itu bukan milik kita, ternyata milik pemerintah. Pemerintah punya bukti yang sangat kuat. Ya, ada buktinya. Sudah masuk pengadilan sampai kemudian MA, pokoknya diputuskan semua tanah yang ada di kampung kita milik pemerintah. Ya, surat hak milik yang dimiliki oleh warga termasuk oleh kita ternyata aspal, asli tapi palsu. Dan pemerintah punya rencana untuk mengambil alih tanah yang ada di kampung kita. Berarti siapapun yang tinggal di kampung kita akan kena gusur. Itu 5 tahun lagi. Tapi pemerintah baik. Untuk setiap warga yang tinggal di kampung kita, pemerintah menyiapkan lahan di tempat lain, di kampung baru. Dan rumahnya katanya sudah jadi. Jadi siapapun yang nanti kena gusur nanti pindah ke kampung baru. Dan rumah di kampung baru ini lebih berwarna, lebih mewah. Katanya per satu unitnya harganya 10 miliar. Tapi Bapak Ibu tidak dibebani uang sebanyak itu. Ya, Bapak Ibu hanya diminta setor oleh pemerintah uang 500 juta untuk harga rumah yang mestinya 10 miliar. Berarti itu hitungannya murah nggak Bapak Ibu? Murah. Harus 10 miliar kok cuma bayar 500 juta. Dan kalau ini tidak ada pilihan, maka apa yang Bapak Ibu lakukan? Berusaha untuk mendapatkan uang, bekerja lebih sungguh-sungguh. Alhamdulillah dapat 10 juta. Apa yang kita lakukan? Setor ke pemerintah. Bekerja lagi dapat 5 juta, setor ke pemerintah. 1 juta setor, 100.000 setor. Bahkan ketika cuma dapat 10.000 setor. Dan tanpa diduga dalam waktu 2 tahun ternyata pemerintah mengatakan setoran Bapak Ibu dinyatakan lunas. Wah, senang nggak Bapak Ibu? Oh, senang. Suami ngasih tahu Bu, wah Ibu kan senang. Ya, Pak, kayak apa sih rumah di kampung baru yang katanya 10 miliar? Ya Bapak juga nggak tahu. Boleh nengok nggak? Katanya sudah jadi perumahannya. Katanya sih kalau sudah lunas boleh. Ya udah Pak, kita nengok seperti apa rumah kita di kampung baru. Ya udah, sore menjelang buka puasa, ya, nengok itu rumah. Pas sampai di pintu gerbangnya, wah, pintu gerbangnya mewah. Dan karena Bapak Ibu sudah lunas, pintu gerbangnya membuka sendiri.
dan bangunan pertamanya masjid. Wah, itu sudah senang banget. Lekas Bapak Ibu, bakalan jadi kampung santri, dan masjidnya besar, masjidnya indah. Bapak Ibu kan penasaran, rumah kita mana Pak? Rumah kita yang mana? Ya, Bapak juga nggak tahu, coba nanya sama petugas. Nah, kebetulan ada petugas di situ. Nanya sama petugas, rumah saya mana Pak? Oh, Bapak udah lunas belum? Sudah. Oh, kalau sudah, saya tunjukkan. Ini rumah Bapak Ibu. Langsung gimana, Bu? Sudah lunas, tapi belum boleh menempati. Pas diajak ke belakang ada kolam renangnya. Boleh nggak masuk? Kata petugas, oh boleh, kan ibu sudah lunas, silakan kalau ibu masuk. Pas masuk, ini ruang tamunya. Masuk ke dalam, ini ruang keluarga. Pas masuk ke kamar tidur, ini kamar tidurnya. Ini kamar tidur sebelah. Dapur, ibu-ibu kan nanyanya dapur, mana dapur? Ini dapurnya. Kamar mandi, ini kamar mandi. Pas mau masuk ke kamar mandi, itu bener nih kamar mandi, kok lebih bersih dari kamar tidur di rumah kampung kita. Segalanya ada, mau yang dingin, mau yang panas tersedia. Pas nengok ke samping, ada halaman luas isinya taman bunga. Macam-macam taman bunga ada di samping rumah Bapak Ibu di kampung baru. Pas lihat pekarangan belakang, ternyata ditumbuhi kebun buah. Macam-macam buah ada di kebun belakang rumah Bapak Ibu. Ada pepaya, ada naga, ada stroberi, delima, macam-macam. Nah, termasuk ini anggur yang kalau ibu beli satu tangkai harganya berapa Ibu? Bisa 50.000. Ini nggak usah beli, sudah ada di halaman belakang rumah kita di kampung baru. Jalan lagi ada rambutan segala macam, ya. Nah, termasuk ini nangka, durian. Begitu lihat durian, ibu nanya, Pak, ke petugas, boleh nggak saya metik? Oh boleh Bu, silakan. Ini memang sudah menjadi milik ibu, dibukakan bahkan. Ini puasa-puasa. Si bapak nanya, kalau saya metik buat oleh-oleh, boleh nggak? Oh boleh Bang, ini sudah milik bapak. Udah jalan-jalan keliling, udah mau maghrib, ya mau nggak mau harus pulang, kan belum boleh menempati, masih 3 tahun lagi. Akhirnya Bapak Ibu pun harus pulang. Begitu sampai di rumah, Bapak Ibu merasakan rumah Bapak Ibu serasa rumah apa? Jadi pengen segera pindah nggak kalau sudah seperti ini? Ya. Bapak, Ibu, apa yang tadi saya ceritakan itu bukan cerita bohong-bohongan. Itu cerita nyata tentang kehidupan kita. Itu bukan cerita ilusi, bukan cerita pengantar tidur, tapi betul-betul inilah cerita hidup kita. Bukankah saat ini kita semua tinggal di sebuah rumah? Rumah kita ada di kampung besar, nama kampungnya kampung dunia. Betul? Ya. Kita semua saat ini sedang tinggal di kampung dunia. Kampung dunia ini milik siapa? Milik siapa? Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Semuanya milik Allah. Jadi kalau ini betul SHM yang sering dibangga-banggakan, itu aslinya milik Allah. Dan Allah sebagai pemilik kampung dunia ini ada rencana menggusur kita nggak Bapak Ibu? Ada rencana? Ada. Mungkin atau pasti? Pasti. Terus kapan? Kalau tadi pemerintah ngasih waktu 5 tahun akan mengambil alih. Nah kalau Allah menggusur kita, waktunya kapan? Sewayah-wayah, sewaktu-waktu.
Bisa jadi ada di antara kita yang nanti digusurnya masih 30 tahun lagi, atau bisa jadi tinggal 3 tahun, atau bisa jadi tinggal 3 bulan, atau bisa jadi tinggal 3 hari. Tapi sewaktu-waktu itu pasti akan tiba, kena gusur. Tetapi Allah kan maha baik. Ya, Allah itu maha baik. Untuk setiap yang kena gusur, Allah sudah menyediakan perumahan di kampung lain. Namanya kampung apa? Akhirat. Ya, Allah sudah siapkan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita saat ini masih diberi kesempatan tinggal di kampung dunia. Berarti apa yang harus kita lakukan? Setor, nyicil. Nyicilnya pakai apa? Amal. Ya, kita puasa untuk akhirat. Ya, kita sedekah untuk akhirat. Kita tarawih untuk akhirat. Karena memang rekeningnya itu rekening akhirat. Apapun yang kita lakukan, kayak ngaji begini, kita lakukan semata-mata untuk akhirat. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita ngelihat amal-amal kita, berarti setoran kita sudah lunas atau belum? Kalau belum nih Bapak Ibu, yang harus dicek itu salah ngirim rekening. Harusnya sudah lunas. Nanti akan kita lihat tanda lunasnya. Harusnya sudah lunas. Kenapa? Karena kita melakukan nyicil. Iya, dengan amal, pakai sholat saja udah berapa kali kita sholat. Puasa sudah puluhan kali. Kalau kemudian kita merasa belum siap, nah itu harus dicek. Sepertinya salah rekening. Salah rekening. Nah, kalau salah rekening ya memang nggak nyampe. Iya, puasa biar dipuji orang, itu nggak nyampe. Sedekah biar disebut sebagai ahli sedekah. Nah, yang seperti ini tidak akan nyampe. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini yang ingin kita bahas. Iya, amalan ashabul yamin untuk bisa mendapatkan surga betul-betul nggak sampai salah rekening. Dan ternyata nggak ribet kita transfer, iya, transfer cicilan untuk satu rumah di surga. Iya, caranya cukup 2 saja untuk bisa mendapatkan surga. Yang pertama memang harus dengan iman, dan yang kedua dengan amal saleh. Cukup 2. Iya, berarti apapun amal saleh kita harus lakukan semata-mata karena panggilan iman. Jadi dua-duanya, karena Allah sudah menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 25, meskipun Allah menyebut tentang ini di banyak ayat, di salah satunya Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi caranya sederhana, amal soleh kita harus kita lakukan karena iman. Harus kita lakukan karena iman.